Recording in progress. Annyeonghaseyo. Balik lagi nih, kita di Yorsay Debak Season 3. Setelah hampir 1 tahun, akhirnya kita balik lagi di rangkaian acara Koreanya Yorsay. Bareng aku, Hiromi, yang bakal menemani teman-teman semua untuk belajar bahasa Korea selama 2 jam ke depan. Nah, kali ini kita bakal adakan kelas bahasa Korea dengan durasi yang lebih panjang nih. Karena kali ini Yorsay Debak Season 3 bakal digelar selama 4 hari. Nah, kira-kira kapan lagi sih kita bisa belajar bahasa Korea secara gratis dan 4 hari berturut-turut? Makanya jangan sampai skip kelasnya dan ikutin terus semua keseruan dari Yorsay Debak Class ini. Nah, kira-kira sekarang pasti udah pada nggak sabar nggak sih? Kita mau belajar apa dan sama siapa? Nah, karena itu aku mau memperkenalkan dari mentor kita atau SEM kita nih, pengajar kita hari ini, itu ada Kak Syafira Aliana Nur Afifah atau yang bisa kita panggil Kak Syafira. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu nih kalau misalnya Kak Syafira ini bukan orang sembarangan loh teman-teman. Karena apa? Karena Kak Syafira ini sudah punya banyak pengalaman. Aku bakal bacain pengalaman apa aja yang udah dilakuin sama Kak Syafira. Yang pertama, itu ada dari Sun Chun Hyang University Korean Language Education Internship Program 2019. Di program ini, Kak Syafira menjadi seorang internship student untuk mengajar Korean language untuk foreign students nih. Kemudian yang kedua juga ada Jakarta International Folklore Festival 2019. Di sini, Kak Syafira menjadi LO untuk handle dan manage Seoul Metropolitan Dance Team from South Korea. Kemudian yang ketiga itu ada juga sebagai Korean tutor at Taeyang Culture dan itu masih sampai sekarang. Kemudian yang terakhir, Kak Syafira ini juga memiliki sertifikasi topik 2 level 3. Nah, nggak main-main kan? Oke, tapi sebelum kita ketemu sama Kak Syafira, Hiromi juga mau mengingatkan beberapa hal dulu nih buat teman-teman. Yang pertama, jangan lupa untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Karena apa? Karena nantinya bakal ada link presensi yang dibagikan oleh Yormin di akhir acara. Makanya stay tune terus ya teman-teman. Kemudian juga aku mau ngingetin buat teman-teman, jangan lupa mengabadikan keseruan kelas hari ini melalui Instagram Story dan jangan lupa juga tag Instagram @yorsay_id serta @taeyang_culture. Taeyang_culture itu tulisannya @taeyang_kulture, KULTURE. Nah, karena ini menjadi salah satu syarat teman-teman mendapatkan e-sertifikat. Jadi jangan lupa buat di-update story-nya ya di keseruan kita hari ini. Kemudian yang terakhir, aku juga mau bilang ke teman-teman boleh banget untuk mengaktifkan kameranya agar kelas ini terasa lebih interaktif gitu. Jadi kita bisa ngobrol bareng, bisa dinyalain kameranya teman-teman ya. Oke deh, pasti di sini teman-teman pada nggak sabar nggak sih mau ketemu sama Kak Syafira. Jadi ayo kita sapa dulu. Halo Kak Syafira. Oke, halo Kak Hiromi ya? Kak Hiromi? Iya, Hiromi. Kayak orang Gimana Kak Jepang Syafira, ya apa namanya kabar? ya? Iya. Apa kabar Kak Syafira? Baik, alhamdulillah. Oke deh. Nah, hari ini tuh kita bakal belajar apa sih Kak Syafira? Boleh dong di-spill dikit ya? Karena kita akan belajarnya selama 4 hari ya, jadi 2 hari ini kita akan belajar membaca dan menulis huruf Hangul.
Jadi teman-teman di sini semuanya bisa membaca, menulis, serta berbicara bahasa Korea secara baik dan benar. Gitu. Kemudian untuk hari ketiga dan keempatnya itu masih rahasia ya. Yang penting Yorobun itu kalian ya, kalian semua di sini bisa lancar dulu. Membaca, menulis, dan berbicara bahasa Korea. Seperti itu. Oke deh. Kira-kira susah nggak sih Kak nih belajar Hangul nih? Enggak kok. Asal kalian niat kan ya belajar ya. Kalau ada Nah, niat pasti lancar. Kayak gitu. oke deh. Biar nggak lama-lama kita langsung aja kali ya Kak ke pemaparan materinya nih. Silakan Kak Syafira. Oke, Oke, terima kasih Kak Hiromi. Sama-sama. Oke, dan sebelum kita start ya, Hirobun, kita kenalan dulu. Tadi udah diperkenalkan sedikit sih ya sama Kak Hiromi. 안녕하세요. 저는 사피라라고 하는데 보통 은필이라고 불러도 돼요. Jadi nama aku Syafira, tapi Yorobun kalian semua di sini bisa panggil Empir. Jadi biasa dipanggil Empir. Jadi kalian bisa panggil Syafira Sam ya, jangan miss karena kita belajar bahasa Korea bukan bahasa Inggris. Syafira Sam atau Empir Sam. Seperti itu. Kalau begitu, kita langsung ke materinya aja ya. Oke, di sini aku udah share screen. Muncul nggak? Muncul. Boleh on mic ya, boleh on mic untuk merespon pertanyaan aku. Muncul, Muncul Kak. Mas? Muncul, Kak. Aman. Muncul Sam gitu ya. Boleh sih manggil Kak, tapi biasa dipanggil Sam sih. Manggilnya Sam aja ya. Muncul. Ini tertarik sama bahasa Korea kah? Atau ada yang udah pernah belajar bahasa Korea? Mungkin ada? Belum ada? Oke, berarti masih asing ya. Masih asing sama Hangul. Di sini kita akan belajar Hangul. Apa sih Hangul? Jadi Hangul itu adalah alfabetnya bahasa Korea, huruf bahasa Korea. Sekilas tentang Hangul. Jadi Hangul itu diciptakan oleh Raja Sejong. Dulu ya, ada kerajaan Joseon. Di situ ada Raja Sejong. Beliau ini menciptakan huruf Hangul karena rakyatnya itu tidak bisa membaca tulisan dari huruf Cina. Karena Korea kan juga sempat dijajah oleh Cina ya. Jadi pada saat itu semuanya menggunakan huruf Cina, menggunakan bahasa Cina, dan hanya kalangan atas saja. Kalangan atas yang bisa belajar bahasa Cina tersebut. Makanya diciptakan huruf Hangul yang lebih sederhana daripada huruf Cina. Gitu, agar bisa dapat dengan mudah dipelajari. Gitu. Oke. Kita langsung aja. Ini aku akan jelaskan dulu rangkuman ya, rangkuman untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar Hangul. Hangul. Jadi Hangul ini totalnya ada 40 huruf, guys. Gitu. Jadi huruf Korea ini totalnya ada 40 huruf. Kan kalau di kita hanya 26 ya, A sampai Z, ada 26. Kalau di Hangul ini totalnya ada 40 huruf. Lebih banyak ya, Sam? Betul, dia lebih banyak. Jadi agak effort juga sih untuk menghafalkannya. Agar lebih mudah dihafalkan, ini aku bagi, dari 40 huruf ini terbagi menjadi 21 huruf vokal dan 19 huruf konsonan. Wow, kalau di huruf kita kan vokalnya hanya A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O, hanya 5. Sementara di huruf Hangul, huruf Korea, ini ada 21. Gitu. Konsonannya pun ada 19.
Jadi 21 vokal dan 19 konsonan. Oke. Dari Makanya 21 gue ikut. Makanya gue ikutin. Oke, yang on mic boleh di mute dulu. Oke. Dari 21 vokal ini dibagi lagi guys menjadi 10 vokal dasar. 10 vokal dasar dan berarti sisanya berapa nih? 11 ya? 11 vokal gabungan. Namanya vokal gabungan atau vokal perluasan. Nah, dari 10 vokal dasar ini dibagi lagi. Wah, ini bercabang sekali ya, saya betul. 10 vokal dasar ini dibagi lagi menjadi 5 vokal dasar tegak dan 5 vokal dasar tidur. Gitu. Jadi dari 10 vokal dasar ini dibagi menjadi 5 vokal dasar tegak dan 5 vokal dasar tidur. Kenapa tegak dan kenapa tidur? Jadi yang tegak ini karena bentuk hurufnya itu vertikal. Jadi bentuknya seperti ini, tegak lurus. Sementara vokal dasar tidur itu bentuknya tidur, horizontal. Seperti ini. Nah, itu adalah 21 huruf vokal. Terbagi menjadi 10 vokal dasar dan 11 vokal gabungan atau vokal perluasan. Kemudian, 19 huruf konsonannya ini juga terbagi menjadi 14 konsonan dasar. Dan sisanya 5 konsonan ganda. Jadi, hari ini kita akan mengenal 40, total 40 huruf Hangul ini. Oke. Yorobun udah dapat materinya ya? Dalam bentuk PDF sudah ada? Sudah ada? Ada Kak, ada Sam. Ada Sam, oke. Cuayo, itu. Jadi file PDF yang Yorobun dapat itu berisi tentang ini 40 huruf ini. Oke. Nah, boleh dibuka yang nama filenya 1.0 Hangul. Ini ya, bisa dibuka. Guys, maaf sebelumnya kalau misalnya ini aku kayaknya agak error ya mukaku. Tadi seperti yang ada yang error-error. Kalau misalnya nanti aku off cam sebentar nggak apa-apa ya. Jadi bisa dibuka dulu filenya yang 1.0 Hangul dan dibuka halaman 20. Oke, halaman 20. Nah, di sini kalian bisa menemukan vokal. Huruf vokal. Jadi kita akan membahas huruf vokal terlebih dahulu. Oke? Kita akan membahas huruf vokal terlebih dahulu. Sudah dibuka ya, Bun? Ini ya, halaman 20. Ada nih yang tadi aku jelasin, ada 21 vokal, 10 buah diantaranya adalah vokal dasar. Dan 11 buah diantaranya adalah vokal perluasan. Kayak gitu. Oke, langsung aja berarti ya, dibuka lagi halaman 21. Ini kalian bisa lihat daftar huruf vokal dasar. Oke, totalnya ada 10. Totalnya ada 10. Di sini juga kalian bisa langsung latihan nulis ya. Kalau misalnya udah kalian print, atau kalian bisa juga tulis di buku catatan masing-masing. Oke? Aku bakal jelasinnya di sini. Oke. Ini sama ya. Yang kalian lihat di layar dengan materi yang kalian dapatkan ini sama. Jadi, vokal dasar itu ada 10, yaitu vokal tegak yang bentuknya vertikal. Di sini aku kasih warna hijau, biar kalian nggak bingung. Biar kalian ngeh, oh ini warnanya hijau, berarti dia adalah vokal tegak. Dan 5 vokal tidur, yang bentuknya horizontal. Di sini aku bakal kasih warna ungu, jadi hijau dan ungu. Oke, huruf vokal itu bahasa Koreanya moum ya.
Jadi kita langsung aja ke moyum yang tegak. Bisa dilihat ya. Udah aku zoom. Yang pertama, ini adalah huruf A. Huruf A. Oke, nulisnya huruf Hangul itu selalu ya dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi nulisnya bikin garis tegak, vertikal, atas bawah, kiri kanan. Nah, ini adalah huruf A. Oke, ini huruf A. Sama ya, sama yang di materi yang kalian dapat. Nah, ini adalah huruf A. Ini ada urutan cara menulisnya juga. Nah, ini. Kan atas ke bawah, kiri ke kanan. Ini huruf A. Oke. Next. Di dalam huruf Hangul, huruf vokal, itu kalau misalnya garis pendeknya, oke, garis pendeknya itu nambah 1, jadi ada 2, itu pasti ada bunyi Y-nya. Jadi huruf kedua ini bunyinya ya. Yang tadi A, yang ini ya. Oke. Nulisnya seperti huruf A tadi, atas bawah, kiri kanan, kiri kanan. Jadi 2 kali si garis pendek ini. Oke. Jadi yang tadi A, ini ya. A, ya. Gitu. Oke. Next. Huruf ketiga. Ini hampir sama kayak huruf A tadi ya, Yorobun. Tapi si garis pendeknya, kalau A tadi ke kanan, ini ke kiri. Yang ini ke sebelah kiri. Oke, nulisnya pun jadi bikin si garis pendeknya dulu. Kiri kanan, atas bawah. Atau mau atas bawah dulu, terus kiri kanan, belah kiri. Kayak gini. Oke, nah ini adalah huruf O. Oke, huruf O. Bukan O ya, Robun. Bukan O, tapi huruf O. Jadi mulutnya itu dibuka. Makanya ketika ditulis pakai abjad kita, itu tulisannya jadi huruf E dan O. Karena mulutnya ngebuka. O. Kalau kalian sering nonton drama ya, pasti sering dengar kata Omoh, Omoh. Atau manggil ibunya. Oma, Oma. Nah, jadi O-nya itu adalah pakai huruf yang ini. O. Dia bukan huruf O biasa, tapi O. Mulutnya lebar. Oke, O. Jadi yang tadi huruf pertama A, huruf kedua ya, kemudian yang ketiga ini O. A, ya, O. Gitu. A, ya, O. Oke. Next, nambah garis 1. Tadi aturannya kalau nambah garis 1 berarti ada bunyi Y-nya. Jadi yang ini adalah huruf yo. Yang tadi O, bawahnya yo. Nulisnya masih sama kayak huruf O tadi, tapi garisnya ada 2. Jadi bikin garis dulu 2, kiri kanan, atas, bawah. Kiri kanan, atas, bawah. Atau atas bawah dulu boleh, kiri kanan. Seperti itu. Oke. Jadi A, ya, O, yo. Gitu. A, ya, O, yo. Oke. Next, udah ganti huruf, udah ganti warna nih. Jadi yang tadi itu vokal tegak, bentuknya tegak lurus kan, kayak gini kan. Nah, A, ya, O, yo. Udah ganti warna sekarang, jadi ini masuk ke huruf vokal tidur, vokal dasar tidur. Oke. Bentuknya horizontal. Kita lihat, ini bentuknya kayak huruf T kebalik ya guys, kayak huruf T, abjad kita tapi kebalik. Jadi nulisnya bikin garis pendek dulu, atas bawah, kiri kanan. Atas bawah, kiri kanan, kayak gitu. Nah ini baru huruf O. Oke. Huruf O. O mulutnya itu bulat. O. Gitu. Kalau yang tadi, yang tegak, itu huruf O. Yang ini O. Bulat.
Beda ya, yang tadi O, yang ini O. Oke. Opa, opa, gitu kan. Ini huruf O. Gitu. Oke. Next, nambah garis 1. Nambah garis 1 berarti ada huruf Y-nya. Dia jadi yo. Nulisnya kayak si huruf O tadi, tapi dia garisnya 2. Nah, gitu. Jadi atas bawah, kiri kanan. Atas bawah, kiri kanan. Ini huruf yo. Oke. Next. Ini bentuknya kayak huruf T. Jadi kebalikannya dari si huruf O tadi. Bentuknya kayak T besar ya. Abjad kita kayak huruf T besar. Ini huruf U. Biasa aja U. Gitu. Oke. Jadi bikinnya itu tarik garis kiri kanan, atas bawah. Kiri kanan, atas bawah. Kiri kanan, atas bawah. Kayak gitu. Oke. Next, nambah garis 1. Berarti dia ada bunyi Y-nya, yaitu U. Tulisnya sama kayak huruf U tadi, tapi garisnya ada 2. Atas bawah, atas bawah. Kiri kanan, atas bawah, atas bawah. Kiri kanan, atas bawah, atas bawah. U. Gitu. Oke. Jadi tadi ada A, ya, O, yo, O, yo, U, yu. Gitu. Udah 8 huruf ya, sisa 2 lagi. Nah, 2 lagi, yang satu ini vokal tidur, yang satu ini vokal tegak. Sam, kenapa nih ada huruf yang tegak lagi tapi nyempil di bawah biar gampang ngapalinnya? Lebih enak deh ngapalinnya. Oke. Jadi si huruf vokal tidur terakhir ini bentuknya sangat simpel ya. Dia hanya berupa garis horizontal aja. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Gitu. Ini adalah huruf E. Oke. E. Ada orang Bandung di sini? Nenggelis gitu ya. E gitu. Pronounce-nya E. Oke. Terakhir, ini ada vokal tegak, nyempil 1. Ini juga sama, dia bentuknya simple, hanya bentuk garis vertikal biasa, atas bawah, atas bawah. Ini huruf I. Oke. Ini huruf I. Jadi I. Gitu. Itu dia vokal dasar. Totalnya ada 10. Oke. A, ya. O, yo. O, yo. U, yu. Dan I. Gitu. Oke, 10 vokal dasar. Beres. Coba, aku mau kalian ucapkan bareng-bareng ya. Ya Robun, ucapkan bareng-bareng. Ucapkan bersama huruf vokal dasar. Jadi boleh on mic dulu semuanya. Siap? Siap. Siap? Siap. Aku hitung ya. Hitung. Coba. A, ya, O, Oke. yo, Yo. O. Yo. U. I. Boleh. Mantap. Udah betul ya? Tadi pronouns pelafalan O, yo, dan O, yo-nya juga sudah di mute ya. Baik lagi. Gitu. Jadi, meskipun sebenarnya, tapi kan kayaknya nggak ada bedanya deh. Ada. Kalau kalian udah terbiasa mendengar bahasa Korea, pelafalan O dan O itu sangat jelas berbeda. Gitu. Oke, Klayo. Aku anggap kalian sudah paham ya tentang vokal dasar yang ada 10 buah ini. Kita lanjut. Kita lanjut ke vokal perluasan, ke vokal gabungan. Namanya juga gabungan, perluasan. Jadi ini adalah ibarat 2 huruf digabung jadi 1. Oke. Totalnya ada 11. Ini juga biar kalian lebih mudah menghafalnya. Jadi gabungan ini ada 4 huruf yang
gabungan dari vokal tegak sama vokal tegak. Kemudian ada 7 huruf yang merupakan gabungan dari vokal tidur dan vokal tegak. Gitu. Seperti yang tadi, yang tegak sama tegak aku kasih warna hijau. Yang tidur dan yang tegak aku kasih warna ungu. Oke? Kita lihat. Ini sama ya guys, sama yang di PDF kalian. Tadi juga udah aku kasih pelafalannya. Next page itu ada halaman 22. Nah ini dia. Vokal perluasan atau vokal gabungan. Sam, apakah kita harus menghafal ini huruf ini tuh gabungan dari ini dan ini? Nggak usah. Nggak usah ya. Yang penting kalian tahu vokal perluasannya aja. Yang pertama, oke. Ini bentuknya kayak huruf H gepeng ya, guys. Kayak H gepeng. Ini adalah huruf E. Oke. E. Sama kayak tadi, jadi mulutnya tuh dibuka lebar. E gitu. Makanya penulisan pakai abjadnya itu huruf A dan E. E gitu. Oke. Nulisnya sama kayak tadi ya aturannya. Atas bawah bikin dulu garis vertikal, atas bawah, kiri kanan pendek, atas bawah lagi. Atas bawah, kiri kanan, atas bawah. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngeh ya, di file yang kalian punya, itu, ini aku zoom ya, garis yang sebelah kanan itu lebih panjang. Ya kan? Oh iya, Sam, ini lebih panjang ya. Nih, garis yang ini lebih panjang. Kenapa, Sam? Kok bisa sih lebih panjang? Saya juga nggak tahu ya. Jadi memang dari sananya Raja Sejong menciptakan seperti itu. Mungkin biar lebih estetik. Biar lebih cantik gitu ya. Kita nulis. Tapi memang seharusnya dia lebih panjang. Yang sebelah kanannya. Oke? Jadi biasakan nulisnya itu atas bawah, kiri kanan, atas bawah. Dan yang sebelah kanan itu lebih panjang. Tapi di font yang ini, dia nggak panjang. Font kan macam-macam ya, tapi yang bentuk aslinya memang seperti ini. Jadi garis sebelah kanannya itu lebih panjang. Gitu. Oke. Ini huruf E. Kemudian tambah garis 1. Ini jadi kayak tangga ya guys. Ini adalah huruf Y. Oke. Tulisnya sama kayak huruf E tadi, tapi garisnya nambah 1. Atas bawah, kiri kanan 2 kali, atas bawah. Atas bawah, kiri kanan 2 kali, atas bawah. Jangan lupa garis sebelah kanannya lebih panjang. Oke, gitu. Oke. Next. Ini, oke. Saya kok huruf E lagi, betul. Ini huruf E. Oke. Tapi bentuknya, kalau tadi garisnya, garis pendek horizontalnya di tengah, ini pindah ke sebelah kiri. Oke, ini huruf E biasa. Terus bedanya sama yang tadi apa dong, Sen? Yang tadi mulutnya lebih lebar. E. Yang ini E biasa. Meskipun pada kenyataannya ketika mendengar orang Korea ngomong ya, itu hampir tidak ada bedanya. Terus gimana dong cara bedainnya? Apakah dia pakai huruf E yang atas atau E yang bawah? Itu tergantung dengan vocabulary-nya. Tergantung kosakatanya. Dia pakai yang atas atau pakai yang bawah. Gitu. Jadi nulisnya yang ini bikin garis dulu kiri kanan, atas bawah, kiri kanan, atas bawah. Atau atas bawahnya dulu boleh bikin 2 garis, baru bikin garis horizontal pendeknya, kiri kanan. Seperti itu. Oke, next. Nambah garis 1, berarti ini ada Y-nya. Betul, ini Y lagi. Berarti 4 huruf ini sama dong, dan betul sekali. E-Y, E-Y. E-Y, E-Y. Gitu. Nulisnya sama kayak huruf E tadi, tapi garisnya ada 2. Nah, kayak gini. Kiri kanan 2 kali, atas bawah. Kiri kanan 2 kali, atas bawah. Seperti itu. Oke. Next, udah ganti warna, berarti ini adalah gabungan dari vokal tidur dan vokal tegak. Kalau tadi kan tegak sama tegak ya, makanya bentuknya masih sama-sama tegak, kayak gini. Ya kan? Masih vertikal semuanya. Kalau yang ini bentuknya udah digabung. Jadi gabungan dari vokal tidur dan vokal tegak. Ada yang bisa
tebak nggak? Kira-kira ini gabungan dari huruf apa dan apa? Ada yang mau coba? Coba. Ada yang mau coba? Yang ini gabungan dari huruf apa dan apa? O Ayo, dan gak usah A, balik. Kak. Apa tuh? Siapa tuh? Oh, tegak dan Iya, siapa tuh tadi yang ngomong? tegak dan Saya. tidur, vertikal dan Ini yang horizontal. Kyowo Oma. Iya, Kyowo Oma. iya, Coba namanya Kyowo Oma. Irumi mo yuk. Rika. Oke, Kak Rika. Jadi huruf apa dan apa? Vertikal dan huruf vokal dasar tegak dan huruf vokal dasar tidur, vertikal dan Iya. horizontal. Iya, itu huruf apa dan apa? Huruf yang tidurnya apa, yang tegaknya apa? Kalau yang tidurnya itu O, Aha. kalau yang tegaknya A. Oke, 잘했어요. 좋아요, good. Betul. Jadi ini adalah gabungan dari O dan A. O, A, O, A, O, A, O, A, O, A, O, A, O, A. Make sense ya, masuk akal ya. Jadi huruf ini adalah O dan A gabung menjadi WA. Ini adalah huruf WA. Gitu. Oke? Nulisnya, tulis huruf O dulu, baru huruf A. Saya ini boleh nempel atau enggak? Bebas ya, enggak ada aturan. Bikin O, terus bikin A. Kayak gini juga boleh. O, A. Jadi ini huruf WA. Oke? Next. Oke, ini gabungan dari O dan E. E yang tadi. Berarti udah vokal dasar sama vokal gabungan yang tadi. O dan E, O, E, O, E, O, E, W, 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 W. Jadi ini adalah huruf W. Gitu. Nulisnya bikin O, terus bikin huruf E. Kanan. Bikin O, bikin E. Gitu. Si huruf O-nya itu agak ke bawah ya. Jadi kalian sisakan space di sini. Nah, ada space kosong di sini. Gitu. Bikin O, bikin E. Ini adalah huruf W. Oke. Next. Ini adalah gabungan dari O dan I. Terus pelafalannya gimana dong? Kalau misalnya mau ngikutin logika ya, O sama I kan jadinya OI gitu. OI. Tapi ternyata bukan. Memang huruf yang satu ini agak nggak masuk akal ya. O dan I ini jadinya W juga. Jadi yang atas W, yang bawah juga W. Bedanya apa sih? Nggak ada. Tidak usah terlalu dipusingkan. Jadi kita punya banyak huruf W di sini ya. Tulisnya bikin O dulu, terus bikin I. Bikin O, bikin I. Sisakan space di atas. Oke? O, I. O, I. Tuh, ini adalah W. Oke. Next. Ini adalah gabungan dari U dan O. U, O, U, O, U, O, U, O, U, O. Masih masuk akal ya. Ini adalah huruf W. Jadi bikin U. Nah, kalau kalian lihat di sini fontnya, garisnya ada di atas U, seharusnya dia ada di bawah ya. Nah, seperti ini. Sama kayak di file PDF yang kalian punya, itu juga sama. Huruf O garisnya di bawah huruf U, kayak gini. Oke? Karena pada mulanya memang seharusnya seperti ini. U dan O. U dan O. U dan O. Ini huruf W. Oke. Next. Sam kok W lagi sih? Betul. Ini adalah gabungan U dan E. Jadi ini adalah huruf W. Berarti total kita punya 3. Oke, huruf Hangul punya 3 huruf W. Dengan gabungan huruf yang beda-beda ya. Gitu. Nulisnya U dan E. U dan E. U dan E. Seperti itu.
Oke. Next. Ini ada gabungan huruf U dan I, yaitu UI, UI, wi, 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 wi. Oke, ini masih make sense juga. Ini adalah huruf wi. Tulisnya bikin U, bikin I. Bikin U, bikin I. Bikin U, bikin I. Kayak gitu. Jadi ini huruf wi. Oke. Terakhir, ini ada huruf E, yang tadi ya, huruf E dan I. I. Oke, ini huruf I. Tapi pelafalannya ada 3. Dia bisa jadi bisa juga bunyinya bisa juga bunyinya Y. Kok gitu, Sam? Kok banyak? Tuh, jadi tergantung si huruf E ini posisinya ada di mana. Dan sebelum E ini ada huruf apa. Gitu. Misalnya sebelum huruf E ini ada huruf vokal. Jadi nanti dia dilafalkannya E. Gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi si huruf E ini pelafalannya bisa E, bisa E, dan bisa Y juga. Kayak gitu. Itu dia huruf vokal perluasan. Vokal gabungan. Totalnya ada 11. Kayaknya yang ini lebih susah deh. Tuh, memang ini agak lebih kompleks ya. Ngapalinya juga lebih effort. Yang jelas, si tegak sama tegak itu ada 4 huruf. Udah pasti E, Y, E, Y. Sisanya 7 huruf itu ada W-nya nih. Karena gabungan dari vokal tidur dan vokal tegak. Wa, we, wo, W lagi, wi, dan terakhir E. Gitu. Sampai sini. Paham ya? Paham, guys? Paham. Paham ya? 오케이. 잘했어요. 그러면은 itu dia huruf vokal. Totalnya ada 21. Dari yang tadi vokal dasar, aya, ayo, oyo, uyu, ei, sama vokal gabungan. Vokal perluasan. E, wa, we, wo, we, wi, dan e. Oke? Kalau begitu, kita akan segera menuju ke huruf konsonan. Tapi sebelum kita menuju ke huruf konsonan, ada aturan yang harus kalian pahami. Bahwa huruf vokal yang tadi ya, aya, oyo, dan segala macamnya itu, nggak bisa hidup jika kita mau menulis, mau membuat kata, kosakata, huruf vokal itu nggak bisa hidup tanpa huruf konsonan. Begitu pula sebaliknya. Makanya kalau kalian ya, di file yang kalian punya, hurufnya memang seperti ini huruf A. Tapi ketika nulis, ketika kalian membuat kosakata, ini ada bulat-bulatnya di sini, ya kan? Ada bulat. Si bulat-bulat ini adalah huruf konsonan yang menemani huruf vokal. Karena huruf vokal itu nggak bisa hidup tanpa huruf konsonan. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Oke? Kita langsung aja ke huruf konsonan. Nah, ini ya. Misalnya nih, huruf di kita nih ya. Kita ada huruf konsonan B, gitu kan. Ini namanya huruf B, tapi ketika kita nulis huruf B ini, apakah kita bisa melafalkan huruf ini? Kan enggak. Pelafalannya apa? B, gitu kan. Dia nggak bisa hidup tanpa huruf vokal. Huruf B ini harus ditambahkan huruf vokal agar bisa dibaca. Misalnya B tambah A, jadinya ba, gitu kan. Huruf D misalnya ditambah huruf I, jadinya di, gitu kan. Kalau hanya huruf D aja, dia tidak bisa dilafalkan. Pelafalannya apa? D, gitu kan. Ini hanya namanya saja huruf D. Gitu. Nah, ini juga sama. Di huruf Hangul pun seperti itu. Kalian bisa lihat di halaman selanjutnya ya. Ini halaman berapa nih? 23. Mulainya dari halaman 23. Nah, ini ya. Ini adalah huruf konsonan. Tapi dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, dia punya nama.
Oke, nih aku tulis di sini nama-nama huruf konsonan. Yang pertama, boleh kalian catat juga ya di pinggirnya ya. Ini namanya huruf kiok. Oke, kiok. Panjang banget, Sen. Kok nggak kayak huruf kita, huruf B ya udah namanya B gitu kan. Tuh, jadi dia memang punya namanya agak panjang, giok. Gitu. Terus, apakah pelafalan giok ini huruf G? Tuh, jadi kalau misalnya ini aku kasih rumus cepatnya ya. Kalau misalnya si huruf giok ini ada di awal, dia bunyinya G. Tapi kalau dia ada di akhir, yang mana nanti aku bakal jelasin lebih lanjut, kalau ada di akhir, dia bunyinya K. Gitu. Jadi ada dua pelafalannya, G dan K. Terus huruf G-nya Korea, si giok ini tuh, dia nggak kayak huruf G kita ya, kan kita tebel ya, gajah gitu. Kalau si giok ini tipis, jadi antara G dan K. K, K, gitu. K, oke, giok, K. Jangan ga gitu, bukan. K, G-nya tipis. Gitu. Giok. Sam, kita harus ngapalin ini nggak sih? Giok kan kepanjangan. Oke. Cara ngapalin lebih cepat, giok tambahin aja huruf A yang tadi. K. Gitu. Biar kalian lebih gampang ngafalinnya. Giok. K. Kalau di awal dia G, tapi G-nya tipis ya kan. K. Gitu. Oke. Nulisnya, nah ini kayak angka 7 ya. Tarik garis kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas bawah. Kiri kanan atas bawah. Giok. K. Gitu. Oke. Next. Yang kedua, ini ada huruf nian. Kalau di awal, kalau si huruf nian ini ada di awal suku kata, dia bunyinya N. Kalau di akhir pun dia N, jadi dia nggak berubah. Oke. Tambahin A, jadinya na gitu. Jadi tadi K, yang ini na. Oke. Ini nulisnya dia kayak huruf L ya, kayak huruf L besar gitu. Tarik garis atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Gitu. Oke. Next. Ini namanya huruf diget. Kalau di awal dia D. Oke. Kalau di akhir dia T. Berarti nulis diget terus tambah A. Da. Gitu. Yang tadi K, na, da. Gitu. Bikin diget ini kayak bikin persegi panjang ya, tapi sisi sebelah kanannya kosong. Oke, jadi tarik garis kiri kanan, atas bawah, kiri kanan. Atau kiri kanannya dulu, baru atas bawah, boleh. Oke, next. Ganada, terus yang ini adalah huruf clear. Clear. Kalau di awal dia R, kalau di akhir dia L. Jadi huruf Hangul nggak punya huruf L. Si huruf R sama L itu satu huruf, yaitu real ini. Oke, nah, cara nulisnya juga ada dua macam. Kalau misalnya kalian mau tulis sesuai yang di PDF ya, kalau yang kalian punya, boleh ikutin cara yang ini nih. Jadi tarik garis, kiri kanan, atas bawah, kiri kanan, atas bawah, kiri kanan. Nah, kayak gini. Ini huruf real. Tapi, aku nggak suka sih nulis pakai cara ini, karena lama ya. Lama. Bisa juga langsung kayak bikin angka 2. Nah, gini. Oke, kayak gini boleh, kayak gini boleh. Tapi better kalau misalnya kalian bisa nulis kayak gini, nggak apa-apa ya. Lebih bagus. Gitu. Oke, ini huruf dia. Kalau di awal dia kalau di awal dia R, kalau di akhir dia L. Bikin real, terus tambah A, ra, gitu. Biar gampang ngapalinnya. Jadi, ka, na, da, ra. Oke? Clear, clear. Next. Ini ada huruf mil. Huruf mil. Di awal,
suku kata dia M, di akhir pun dia M, jadi dia nggak berubah. Oke, penulisannya kayak bikin persegi aja sih biasa gitu. Kiri kanan, atas bawah, kiri kanan, atas bawah. Atau kiri kanan dulu, terus atas bawah boleh. Oke, ngapalinnya biar cepet, miem tambah A, ma, gitu. Jadi tadi gana, darah, ma. Oke, next. Ini ada huruf Q. Nah, ini sama ya. Jadi B-nya tuh bukan kayak kita yang B-nya tebal gitu kan. B, bapak gitu. Enggak, tapi B-nya tipis. Pa, pa. Jadi kayak ada niupnya dikit. Pa, gitu. Oke. Kalau di awal suku kata dia B, kalau di akhir dia jadi P. Gitu. Oke, nulisnya dia kayak bikin persegi panjang ke atas, tapi sisi atasnya itu pindah ke tengah. Jadi atas bawah, kiri kanan, atas bawah, kiri kanan di tengah. Atas bawah, kiri kanan, atas bawah, kiri kanan. Atau mau atas bawah, kiri kanan gitu juga boleh. Senyamannya kalian menulis. Gitu. Oke, cara cepet ngapalinnya, bikin biep, terus tambahin A, ba, gitu. Jadi tadi, kana, dara, maba. Next, ini ada huruf shion. Oke, shion. Dia huruf S, tapi tipis. Oke, kalau di awal dia S, K, shi, gitu ya. K, shi. Kalau di akhir dia T. Penulisannya, oke, ini juga ada dua macam. Kalian boleh ikuti yang di file yang kalian punya, jadi bikin garis miring ke kiri, terus lebihin dikit ke kanan, gitu. Atau bisa juga bikin V kebalik. Nah, gini. Bebas ya, ini sama-sama shion. Kalau aku sih prefer yang pertama, karena lebih estetik, lebih cantik. Gitu. Oke, shion. Tarik garis kiri terus ke kanan atau bikin V kebalik. Cara cepet ngapalinya, bikin shion terus tambahin A. Sa. Gitu. Jadi gana, dara, mabasa. Next, oke. Ini nama hurufnya adalah iem. Oh, ini yang tadi bukan si Sam yang ada di vokal yang bulat-bulat itu. Ini paling gampang ya bikin iem karena tinggal bikin bulat aja, bulat, bulat. Iem ini kalau ada di awal suku kata, dia nggak ada konsonannya kan? Nah, dia nggak ada bunyinya. Oke? Dia nggak ada bunyinya. Tapi kalau ada di akhir, kalau ada di bawah suku kata, dia bunyinya ang. Gitu. Makanya yang kalian lihat tadi, si huruf iyang ini berfungsi sebagai penghidup huruf vokal. Ngapalinnya ya udah bikin iyang terus a. Gana, dara, mabasa, a. Saya maksudnya kalau ada di akhir-akhir dia bunyinya jadi eng tuh gimana? Nanti kita bakal belajar juga ya kalau huruf Hangul itu bisa sampai 3 huruf dalam satu suku kata. Tadi kan ada iyeng, ada a, terus ada iyeng lagi di bawah. Nah, si iyeng yang di bawah ini baru bunyinya eng. Jadi ini bunyinya adalah ang, gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Itu adalah huruf iyeng. Oke. Next. Ada huruf j. Oke, ada huruf j. Kalau di awal dia J, kalau di akhir dia T. Gitu. Nulisnya, nah ini juga ada dua cara ya. Kalian bisa ikuti yang di file yang kalian punya. Jadi bikin dulu garis horizontal. Dari ujungnya tarik garis miring ke bawah, terus tarik garis miring ke kanan. Nah, ini. J.
Atau bisa juga tarik garis kiri ke kanan, bikin horizontal, terus bikin V kebalik. Nah, ini sama ya, kalian mau bikin yang cara pertama atau kedua, ini sama-sama huruf J. Kalau aku sih prefer yang pertama, yang ada di file, karena dia lebih estetik, lebih cantik. Gitu. Ngapalinnya, bikin J, terus tambahin A. Ja, gitu. Jadi tadi kana, dara, mabasa, aja, gitu. Aja. Next, ini adalah huruf C. Oke, huruf C. Huruf C, tapi ada haknya. Jadi bukan ca, bukan ya, tapi ca, ca, gitu. Ha, hi, gitu. Ada haknya. Oke. Kalau di awal dia C ada haknya, ca, gitu. Kalau di akhir dia T. Nulisnya, nah ini juga sama kayak si huruf J, si huruf ja tadi. Persis bikin jilid ya, bikin jilid, nah, tapi ada cureknya. Apa tuh bahasa Indonesianya curek? Ada cureknya, ada garis pendek horizontalnya di atas. Nah, gitu. Tahu bikin yang tadi cara kedua, terus ada cureknya. Gitu. Cureknya juga ada yang nulis horizontal, ada juga yang nulis vertikal. Jadinya kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini. Tapi kalau mau ditanya mana yang betul gitu, mana pada dasarnya mana yang betul itu yang pertama anyway. Ada juga yang si curugnya tuh jadi, nah kayak gini nih. Dia kayak muncul dikit aja. Kayak gini. Nah, gitu. Ini sama-sama chin. Gitu ya. Nah, ca. Huruf C ada haknya. Ngapalinnya bikin chin, terus tambahin ca. Jadi gana, dara, mabasa, aja, ca. Gitu. Oke. Next. Ini ada huruf Q. Oke, Q. Huruf K ada haknya. Sama kayak si C tadi. Tadi C ada haknya. Ini juga huruf K tapi ada haknya. Jadinya K. Gitu. Jangan K biasa ya. Ini K. Oke. Di awal dia K, di akhir dia K biasa. Nulisnya ini kayak bikin giok yang tadi yang awal, kayak bikin K. Kayak bikin angka 7, terus ada garis di tengahnya. Pendek. Bikin giok, ada garis tengahnya. Bikin giok, ada garis tengahnya. Kalau kata orang-orang yang belum mengenal Hangul sama sekali, ini tuh kayak huruf F kebalik ya. Kayak huruf F besar terbalik. Ya kalau kalian suka perkoreaan juga, ini tuh tawanya orang Korea ya, kayak gini. Ke. Jadi kayak wak versi Korea gitu. Ini huruf Q. Ngapalinnya, bikin Q, tambahin A. K. Gitu. Jadi tadi gana, dara, mabasa, aja, caka. Gitu. Oke. Next, 3 huruf terakhir. Ini ada huruf Q. Q. Huruf T, tapi ada H-nya. H. Gitu. H. Sama kayak 2 huruf sebelumnya ya. Si cit dan cute, ca dan ka, ini huruf T tapi ada H-nya. K. Kalau di awal dia K, ada H-nya. Kalau di akhir dia T biasa. Nulisnya ini dia kayak bikin huruf abjad E ya, huruf kita, huruf E besar. Jadi bikin diget yang tadi tuh bikin da, terus ada garis di tengahnya. Kayak bikin huruf E. Gitu. Oke, ngapalinnya bikin here, terus tambah H, gitu. Oke,
Next. Ini ada huruf P ditambah H. H. Jangan Pak ya, tapi P. 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 Kalau di awal dia P, kalau di akhir dia P biasa. Nulisnya, ini kayak logo zodiak nggak sih? Ada nggak sih zodiak yang logonya kayak gini? Jadi, bikin garis horizontal dulu 2, terus garis vertikal 2 ke bawah. Atau kayak gini juga boleh. Garis horizontal dulu, vertikal, terus horizontal lagi. Nah, gitu. Apalinnya, bikin piep, tambahin A. Ha. Gana, dara, mabasa, aja, caka, ha, ha. Nah, yang terakhir, ini huruf here. Oke, huruf here. Kalau di awal dia H, kalau di akhir dia huruf T. Oke, nulisnya, ini ada 2 cara juga ya. Bisa kalian ikuti yang di buku. Nah, jadi buat garis pendek horizontal di atas, kemudian garis horizontal panjang di bawahnya, kemudian bikin lingkaran, bikin bulat. Nah, kayak gini. Garis kiri kanan, bulat. Kayak gitu. Tapi ada juga ya yang nulisnya tuh si garis pendek horizontalnya jadi vertikal. Nah, kayak gini. Kalau aku sih, gak tau ya, mungkin karena kebiasaan nulis cepet, terus garisnya jadinya vertikal, jadinya yang ini. Gitu. Tapi diusahakan kalian tulisnya horizontal. Kayak gini. Bahkan ada juga yang kalau misalnya udah nulis hangul secara buru-buru gitu ya, cepet-cepet jadinya kayak gini. Nah, gitu. Disambung. Kayak gitu. Oke, itu huruf here. Nah, kiri kanan, bulat. Kiri kanan, bulat. Atau vertikal, gitu, atas bawah, kiri kanan, bulat. Ini huruf here. Ngapalinnya, bikin huruf here, terus tambahin A. H. Gitu. Oh, deh, itu dia konsonan dasar. Totalnya ada 14. Giok nian digetriuk panjang ya. Kalau misalnya kalian males ngapalin panjang-panjang, pakai cara aku yang tadi. Jadi tambahin A. Pelafalan awalnya tambahin A. Jadinya kana dara mabasa aja caka ha ha. Gitu. Oke, itu dia konsonan dasar. Coba, aku mau kalian ucapkan konsonan dasar Ganadara ya. Boleh kayak tadi Ayah Oyo lagi. On mic lagi boleh, ya Rebun? Siap? Siap, siap. Siap, siap. Dalam hitungan ketiga ya. Hana, dul, set. Dara, mabasa, Oke. aja, Oke. 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 Cuayo, good. Ya Robun, kayak gitu ya. Jadi ngapalin huruf konsonan. Gak usah diapalin yang panjang-panjangnya, tapi tinggal tambahin A. Kana, dara, mabasa, aja, caka, tapa, ha. Gitu. Oke. Sampai sini aman ya? Kita udah total 35 huruf loh. Udah kita bahas 35 huruf. Berarti sisanya adalah 5 huruf lagi, yaitu konsonan ganda. Konsonan itu jalum ya. Tadi vokal mul, ini jalum. 5
Sisa huruf konsonan itu konsonan ganda. Jadi ada 5 huruf konsonan yang bisa di-double, yang bisa digandakan. Huruf apa aja? Ada ga, da, ba, sa, ja. Ini kita kayak belajar ngaji ya. Ga, da, ba, sa, ja. Kiok, tiget, piep, siot, ciut. Ini karena dia ganda, di awalnya kita tambahin sang. Sang itu artinya kembar kalau di bahasa Korea. Jadi kiok kembar gitu, kiok ganda. Sang kiok, sang diget, sang piep, sang siok, sang jiok. Gitu. Yang pertama ada sang giok. Bikin giok kayak biasa, tapi dia double. Jadi dia agak ramping ya nulisnya. Giok, giok. Gitu. Giok, giok. Sang giok. Ada yang tahu nggak kira-kira pelafalan sang giok ini apa? Dia jadi huruf apa? Kak. 잘했어요. 잘했어요. siapa itu tadi? Mi. Siapa tadi? Siapa? Mutiara. Oh, Kak Mutiara. 좋아요, betul sekali. Jadi, sang giok ini pelafalannya adalah huruf K. K biasa ya, kayak huruf K-nya kita. Kucing, kuda, kupu-kupu. Jadi K biasa. Kalau yang tadi, huruf Q, itu kan K ada H-nya ya. Sementara huruf giok itu antara G dan K gitu. Jadi G tipis gitu kan. K gitu. Nah, yang ini Sanggyeok ini K biasa. Jadi ada huruf yang emang pelafalannya tuh dari apa ya? Satu dasar gitu. Huruf G dan K. K, ini K, ini K, ini K biasa. Oke. Next, ini ada sang diget. Bikin diget tapi double. Jadi dia nulisnya agak ramping ya, bikin digetnya. Nah, gitu. Diget, diget. Diget, diget. Ini pelafalannya adalah huruf T. T biasa ya. Kalau tadi tier, itu kan T ada H-nya. H, gitu. Nah, yang ini T biasa. Oke. Next, ada sang biep. Sang biep. Ini bikin biep tapi double. Jadi biepnya ramping. Gitu. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Sang biep ini pelafalannya adalah P. P biasa. Kalau piep yang tadi, itu kan P ada H-nya. H. Yang ini H. P biasa. Oke? Kemudian ada sang siot. S-nya double. Oke, jadi dia lebih kurus nih, lebih ramping. Siot, 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 siot. Gitu. Pelafalannya ya S aja gitu, tapi double ya. Sa gitu. Kita kayak belajar ngaji sih, sa gitu. Sa. Gitu ya. Kalau yang tadi kan siot biasa S-nya tipis. Sa. Yang ini sa. Gitu. Terakhir, ini ada sang jir. Jir tapi double, jadi dia agak ramping. Jir, jir. Jir, jir. Jir, jir. Ini bunyinya C. C biasa ya. Kalau tadi cir, itu C ada H-nya. Ca. Nah, yang ini ca. Gitu. Ca. Oke. Kalau misalnya kalian pernah makan di restoran Korea, pernah nggak kalian lihat menu? Nah, namanya ini. J-nya 2 nih. Terus orang yang awam Korea bacanya, Mbak mau pesen jajangmyeon gitu kan. Jajangmyeon 1, jajangmyeon 1. Kenapa dia J-nya 2? Karena sebenarnya dia itu berasal dari si sang ini. Jadi sebenarnya pelafalannya bukan jajang,
tapi 짜장면 gitu. 짜장면 kayak gitu. Oke? Ada yang pernah makan 짜장면? Itu enak loh. 짜장면. Seperti itu. Jadi 5 konsonan ganda itu ada sanggiok, sangdiget, sangbiuk, sangsiot, dan sangjiet. Kata pasaca. Kata pasaca. Gitu. Oke? Sampai sini? Oke, sudah selesai. Itu dia total 40 huruf Hangul. Dari yang vokal ya, tadi vokal dasar ada 10, aya, oyo, uyu, i. Kemudian vokal gabungan, y, wo, we, wo, we, wi, ei. Kemudian konsonan dasar ada 14, kana, dara, ma, basa, aza, caka, ta, paha. Dan 5 konsonan ganda. Kata pasaca. Iya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Robun. Kak, aku mau nanya. Boleh. Sam maksudnya. Coba. Kok sampai lupa? Kayak ada yang aneh. Oh iya, Sam. Tapi ini yang tadi yang wawe gitu-gitu. Kenapa? Yang Ini mana? ya, Yang wa. Oke. Itu bisa nggak yang huruf yang O-nya itu jadinya U, jadi wa gitu. Kan bacanya sama. Nggak bisa. Bacanya sama, iya ya. Aku kan juga dulu waktu awal belajar bahasa Korea itu sempat kebalik. Sempat wa tuh U sama A atau O sama A ya. Ternyata ketika aku nyoba ngetik di HP, jadi waktu itu aku baru belajar bisa Hangul gitu ya. Aku ngetik di HP itu tuh nggak bisa. Nyampur huruf U dan A itu nggak akan bisa. Jadi memang wa ini adalah campuran dari huruf O dan A. Jadi nggak boleh. Nggak bisa pakai U kan. Nggak ada. Ya. Oke? Oke, thank you. Oke, Chuayu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita beralih ke cara menggabungkan huruf, vokal, dan konsonan yang tadi udah kita pelajari. Oke? Ini ada ya di sini nih. Masih di file yang sama, 1.0 Hangul. Halaman 27. Nah, ini halaman 27. Jadi, ketika kita mau menggabungkan huruf vokal dan konsonan, itu kita lihat dari si huruf vokalnya. Tadi huruf vokal ada apa aja? Vokal dasar dan vokal gabungan. Vokal dasarnya pun dibagi 2, ya kan? Vokal tegak dan vokal tidur. Nah, kita melihat dari situ. Kalau vokalnya vokal tegak, apa aja vokal tegak? A, iya, O, iyo, i, ya kan, yang bentuknya tegak lurus, itu berarti konsonannya ada di sebelah kiri. Contoh, nah ini nih. Ini ada konsonannya giok, ka. Terus vokalnya A. Berarti konsonannya, gioknya, ka-nya ada di kiri, gitu kan. Konsonannya di kiri, vokalnya di kanan. Kayak gini jadinya. Ka, gitu. Contoh lain misalnya diget, da gitu ya. Da ditambah i gitu. Berarti digetnya di kiri, i-nya di kanan kayak gini. Di gitu. Oke? Jadi kalau vokalnya vokal tegak, konsonannya di kiri, vokalnya di kanan. Kalau vokalnya vokal tidur,
Apa aja vokal tidur? O, yo, u, yu, e. Berarti konsonannya ada di atas. Vokalnya ada di bawah. Contoh, ini shiot, sa gitu kan. Vokalnya O, vokalnya vokal tidur. Berarti shiotnya, sa-nya ada di atas, O-nya ada di bawah. Kayak gini. So, gitu. Shiot di atas, O di bawah. Jangan sampai nulisnya shiot di kiri, O di kanan. Ini salah, karena vokalnya vokal tidur. Vokal tidur, semua konsonannya di atas. Vokalnya di bawah. Gitu. Kalau vokalnya vokal gabungan juga kan ada dua ya, yang tegak sama tegak. E, itu karena bentuknya masih sama-sama tegak, jadi bentuknya sama kayak yang ini. Konsonan di kiri, vokal di kanan. Tapi kalau vokalnya vokal gabungan tidur sama tegak, berarti konsonannya ada di atas kiri. Nih, kayak gini. Makanya tadi aku bilang, kalian kasih space. Ya kan, misalnya wa gitu. O, nulis O, terus nulis A. O-nya agak ke bawah. Jadi di atas kiri ini ada space untuk menulis konsonannya. Contohnya kayak gini. Konsonannya hit, H, vokalnya wa. Jadi si H-nya tuh ada di atas kiri. Gitu. Bikin O, terus bikin A. Kayak gini. Hua. Hua. Kayak gitu. Oke. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, guys? Kita langsung coba, bisa kalian buka file yang satu lagi ya, yang 1.Hangul. Terus kalian buka halaman terakhir, halaman 10. Nah, ini kalau kalian mau latihan, bisa nih. Di sini udah yang atas ya, yang atas. Baris atas, ini konsonan ke kanan. Kemudian yang ke bawah ini adalah vokal. Di tengah-tengahnya kalian bisa gabungkan. Misalnya ini gyo, ini A. Jadi di sini tengah-tengahnya H. Ini diget. Diget sama A. Jadinya da gitu. Ke bawah dia. Do. Dio. Di. Kita kan belajar ngaji. Nah, terus ini kan O. O itu kan vokal tidur. Jadi si digetnya di atas. O-nya di bawah. Kayak gitu. Kalian bisa latihan sendiri di halaman 10 ini. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini. Aman? Aman? Ya, Robun. Kalau aman, boleh kita istirahat dulu ya. Gimana? Aku serahin lagi ke Kak Hiromi. Gimana? Kak Hiromi. Oke. Terima kasih, Kak. Nah, kita tadi udah belajar huruf-huruf Hangul nih. Lumayan banyak ya. Tadi ada lebih dari 35 huruf kalau nggak salah ya, Kak ya? Ada 40, Kak. Nah, ada 40 huruf. Itu banyak banget sih. Tapi pasti kita bisa lah ya kalau misalnya terus-terus belajar nih buat ngapalin huruf-huruf itu. Nah, kira-kira di sini betul. Dan di sini kira-kira ada nggak nih yang punya pertanyaan gitu, bisa banget loh tanya langsung ke Sonseng Nim, ke Syafira Sam, bisa banget langsung di komentar atau boleh nyalain juga ya, Yormin ya. Nah ini boleh banget di sini. Tapi mungkin sambil nunggu, aku mau nanya dulu deh ke Kak Syafira, boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, minum dulu aja. Nah, aku tuh penasaran deh, kira-kira Kak Syafira sendiri ada tips nggak sih gimana caranya supaya kita tuh bisa cepat menghafal dari huruf-huruf ini tuh, kira-kira gimana caranya ya Kak? Oke, jadi tips dari aku ya untuk menghafal huruf Hangul ini, karena udah tahu nih ini konsonannya ini, vokalnya ini, cara menggabungkannya kayak gini.
Nah, jadi kalau kita misalnya chat ke teman gitu ya, yang sama-sama belajar bahasa Korea juga, bisa tuh kita ngetiknya tuh ngetik bahasa Indonesia, tapi pakai huruf Hangul gitu. Itu juga bisa jadi cara cepat biar kita lebih hafal gitu. Misalnya mau nanya, kamu lagi apa gitu, kamu, nah tulis kak sama munya tuh pakai Hangul, lagi pakai Hangul juga kayak gitu. Itu cara awal biar lebih cepet sih ngapalin Hangul. Oke, berarti kayak ya udah kata-kata Indonesia ditulis dulu pakai bahasa Hangul ini ya, tulisan Hangul. Iya, betul. Biar kebiasa gitu lah istilahnya teman-teman. Biar terbiasa sama Bisa hurufnya. banget dicoba. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak. Kira-kira setelah belajar Hangul dasar seperti ini, kita tuh bakal belajar apa lagi sih Kak? Setelah belajar Hangul ini, yang pasti kita bakal belajar perkenalan ya, memperkenalkan diri sendiri. Terus siapa tahu ada yang mau traveling ke Korea, jadi kita bakal belajar apa aja sih, gimana cara ngomong bahasa Korea ketika kita traveling gitu, ketika kita jalan-jalan, gitu. Conversation di airport misalnya, di bandara, terus ketika kita mau beli sesuatu, conversation dasar ketika kita traveling gitu sih. Sekalian latihan baca Hangulnya juga gitu, biar Yorobun nih terbiasa sama huruf Hangul. Itu sih. Nah, biasanya kan kalau di bahasa Korea itu, ini setahu aku ya Kak, itu ada kayak beginner 1, 2, ada tingkatan-tingkatannya gitu kan ya, kalau mau belajar bahasa Korea. Nah, kira-kira gimana sih kita taunya ternyata kita tuh udah di level 1, udah di beginner 1 gitu tuh ada tesnya atau gimana ya? Ada. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada tes TOEFL ya. Ada tes TOEFL. Nah, di bahasa Korea tuh ada tes juga namanya topik. Oh, topik. Namanya topik. Iya, tes topik ini sama kayak tes TOEFL. Itu berarti Test of cuma proficiency in Korea. Oke, itu berarti dari lembaga-lembaga tertentu aja yang bisa ngeluarin itu ya? Di Indonesia ada kok, di Indonesia ada tes topik yang ngeluarinnya tuh kemarin ada dari UGM, dari UPI juga, sama dari mana ya? Aku agak lupa. Biasanya dari kampus ngeluarin juga. Gitu. Di sini mungkin ada teman-teman yang tertarik mau ikut tes topik tadi, biasanya buat beasiswa gitu ya Kak ya? Atau ya buat beasiswa bisa banget tuh ikut tes topik. Biasanya kalau misalnya topiknya lebih apa namanya, udah nilainya udah tinggi, bisa dapat potongan gede gitu, bisa dapat beasiswa juga. Lumayan tuh beasiswa, soalnya dari yang aku tahu Kak Syafira ini udah sertifikasi topik 2 level 3 ya Kak ya? Ya itu terakhir tapi tahun 2019 sih, udah lama banget, jadi aku juga belum tes topik lagi ya. Ada berapa level sih Kak kayak gitu? Jadi tes topik tuh sebenarnya ada 2, bukan levelnya ya, tapi ada topik 1 sama topik 2. Nah, topik 1 ini buat beginner, buat pemula. Topik 1 ini tuh paling tingginya level 2, jadi level 1, level 2. Nah, topik 2 ini intermediate ke atas. Jadi startnya dari level 3 sampai level 6. Gitu. Oke, menarik. Nah, tadi kita udah belajar kan ya soal huruf-huruf ini. Kira-kira gimana nih, teman-teman masih ada yang mau ditanyakan kepada Syafira Sam? Di sini mumpung ada mentornya yang juga sangat berpengalaman, bisa banget langsung nanya, boleh dinyalain mic-nya, boleh juga tulis di kolom chat. Ini bakal aku bacain. Gimana? Ada yang mau tanya? Tadi juga aku lihat udah ada beberapa yang kayaknya memang sudah pernah belajar bahasa Korea. Kak, siapa tuh tadi? Yang Oma Kyowo, siapa? Tadi username-nya. Siapa ya tadi ya? Sama Kak Rika ya tadi ya, Kak Rika. Mungkin sih. Dan iya Sam, ini tadi kan kita tadi kan ini buat istirahat sebentar ya. Nah, kira-kira dari ada yang mau nanya nih Kak. Oh iya, boleh. Siapa tuh yang mau tanya tuh? Ada yang mau nanya ya tadi? Siapa nih?
Sebentar. Ada nggak? Kak mau nanya katanya. Belum ada. Belum ada. Tadi siapa ya? Direct message kah? Oh, boleh di chat ke semua Iya. orang. Nanti Kalau biar- mau cek. Oh, ini ada nih. Ada dari Kyowo Uma. Nih tadi ya Kyowo Oma. Iya, kira-kira sampai level mana bahasa Korea itu? Sampai level mana? Maksudnya level Nah. paling tingginya gitu ya? Mungkin bisa jadi. Iya, kalau level paling tingginya ya itu sih. Kalau misalnya ketika tes topik itu udah bisa mencapai level 6. Paling tinggi, level 6. Nominal Gitu. topik Dan tadi. buku pun, buku yang aku pakai ya ketika kuliah, dan buku yang dipakai juga di TEAG, itu ada, kita pakai buku namanya Korean Foundation, itu ada 6 buku. Memang ada 6 buku. Paling tingginya itu di level 6, buku 6. Gitu. Nah, ini dari Safira Sam sendiri, kira-kira materinya hari ini udah cukup sampai di sini aja, atau masih ada materi lagi yang bakal kita bahas hari ini? Sebenarnya kalau Yorobunnya masih kuat nggak nih? Masih kuat nggak nih? Ayo, masih kuat nggak? Kita bisa lanjut sih, karena di bahasa Korea tuh ada yang namanya pachim. Pachim tuh kalau misalnya kalian pernah belajar ngaji, ada yang namanya tajwid ya. Nah itu tuh kayak gitu. Belajarnya tuh kayak belajar tajwid. Kita bakal bahas tajwid dikit. Tajwidnya bahasa Oke, Korea. kita lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu berarti ya. Oke, boleh. Oke. Silakan, Kak. Kalau gitu kita lanjutkan lagi, Yorobun. Jadi tadi cara menggabungkan huruf vokal dan konsonan seperti itu. Kalian nanti beres kelas ini juga bisa kalian coba di halaman 10 ya, bisa kalian coba tulis-tulis menggabungkan. Sekarang aku bakal menjelaskan tajwid. Tajwid sih betul, karena sistemnya tuh benar-benar mirip banget kayak tajwid saat belajar ngaji ya, yaitu konsonan akhir. Ini ada di halaman 28. Oke, ada di halaman 28. Jadi, yang tadi kita pelajari kan menggabungkan huruf konsonan dan vokal, itu hanya 2 huruf aja. Ya kan? Misalnya, giok tambah A, jadinya K. Terus, giep tambah U. U-nya berarti di bawah gitu. Ku. Kayak gitu. Itu hanya 2 huruf aja. Nah, sekarang, tadi kan aku juga ngasih rumus cepat ya. Misalnya nih, jiet, kalau di awal dia J, kalau di akhir dia T. Kenapa kalau dia di akhir? Karena ada yang namanya konsonan akhir. Kita bisa menggabung sampai 3 huruf. 3 huruf Hangul dalam satu suku kata. Misalnya, ini kan giok, terus A. Nah, di bawah sini, ini namanya konsonan akhir. Ada space untuk menyimpan konsonan akhir. Jadi giok, A, terus ditambah ciot. Nah, gitu. Kayak gini. Ini adalah konsonan akhir. Tapi, si konsonan akhir ini dibunyikannya nggak sesuai sama pelafalan awal. Makanya tadi aku bilang, kalau di akhir bunyinya ini berubah. Oke? Kita lihat nih. Jadi huruf konsonan yang totalnya ada 19 itu, kalau ada di bawah, kalau ada di akhir, bunyinya hanya menjadi 7 macam saja. Oke? Hanya 7 macam saja. Kita lihat pengelompokannya. Nah ini. Ada K, H, dan K. Kiok, kiek, dan sanggiok. Kalau ada di akhir, kalau ada di bawah, itu bunyinya menjadi K. Gitu. Oke, kita lihat contoh suku katanya. Contoh kosakatanya. Nah, ini adalah siot, o, dan giok. Ini jadinya so,
Nah, giok di bawah itu bunyinya jadi K, ya kan? Giok. Kalau di awal dia G, kalau di akhir dia K. Jadi ini bunyinya sok, bukan sog, gitu. Sok, gitu. Oke? Kemudian yang sebelahnya ini adalah pie, ya kan? Ini B. Terus ini U, ini bu. Kemudian ini ada O. Ini ieng itu nggak ada bunyinya. Dia hanya sebagai penghidup huruf vokal. Ini O, gitu kan. Ada kiek di bawah. Buok, gitu. Buok. Buok. Yang ini ada bie, ada A, dan ada sanggyo. Ini pak. Pak. Gitu. Oke, jadi ketiga huruf ini kalau ada di bawah K. Oke. Next ada huruf nien. Huruf N, nien, nah kalau ada di bawah dia nggak berubah, ya kan? Tadi sesuai cara cepat, kalau di awal dia N, di akhir juga N. Dia nggak berubah. Jadi ini bunyinya, ada yang mau bantu baca? Guys, kalau nggak ada aku tunjuk ya. 괜찮아요? Aku tunjuk. Aku tunjuk. Mau Kak Rika deh yang tadi. Mana Kak Rika? Boleh. Yang Oke. mana? Yang ini. Yang aku Dibacanya. checklist. Ya, bacanya. Gimana? Moon, Son, Pyeonji. 잘했어요. Ini udah pernah belajar bahasa Korea ya? Betul. Moon, Sama Son, Pyeonji. Pyeonji. Oke, 잘했어요. Moon, Swon, dan Pyeonji. Jadi dia tetap N, dia nggak berubah. Oke. Oke. Kemudian, nah, ini ada genggong nih, ada genggong, ada 7 huruf. Banyak ya. Ada da, sa, ja, cha, ta, ha, dan sa. Diget, siut, jiut, siut, tiut, kiut, dan sangsiut. Akhirannya semua T ya. Jadi kalau mereka semua ada di bawah, bunyinya adalah T. Gitu. Oke. Jadi yang ini ada O gitu kan. Ada siut di bawah, apakah dia jadi os? Enggak. Siut di bawah itu dibaca T. Jadinya ot gitu. Ot. Sebelahnya ini kot gitu ya. Jadi bukan coach meskipun ini cheers, bukan coach tapi kot. Ini ken gitu. Nah, yang ini aku buletin dulu ya. Ini adalah det gitu kan. Ada D, ada da, diget, di bawah dibaca T, det. Tapi karena setelahnya dia ketemu da, ketemu diget lagi, nah ini yang disebut tajwid tadi. Jadi diget ketemu diget, digetnya jadi sang diget. Deta, gitu. Deta. Jadi bacanya bukan deta, tapi deta, gitu. Inilah yang disebut pacing atau tajwidnya bahasa Korea ya kalau aku bilang. Karena sistemnya benar-benar sama kayak tajwid. Ketika huruf apa bertemu huruf apa, bunyinya menjadi apa gitu. Deta. Sama ini juga. Ini ada na. Nina. Kemudian ada jiet di bawah. Jietnya kalau di akhir dibaca T. Jadinya nat. Bukan naj ya. Pinat. Jietnya ketemu diget lagi. Nah, ini tajwidnya jiet ketemu diget. Digetnya jadi sang diget juga. Jadi T. Nata. Gitu. Nata. Ada yang mau bantu aku baca kata sebelahnya? Ada yang mau? Gak usah malu-malu, guys. Aku tunjuk lagi ya.
Coba aku mau menunjuk Kak Nisrina. Ya, Gisel, Nisrina, Kak Nisrina. Ada? Gak ada? Kalau nggak ada, coba Kak Kiki. Ada Kak Kiki? Ada Kak Kiki? Bisa yuk? Nggak ada juga. Kalau gitu Kak Rika lagi deh. Mana Kak Rika? Kira-kira. Gimana Kak Rika? Halo, halo? Ya, Kak. Iya, Sam. Iya, Sam. Gimana nih? Yang ini. Parah, dak. Dibacanya Parah? parah, dak. Parah, dak. Parah, Oke, dak. tadi aku bilang huruf hiet, huruf H, kalau ada di bawah, kan hiet, gitu kan. Namanya hiet. Kalau di awal dia H, kalau di akhir dia T, ya kan. Jadi kalau di bawah, dia bunyinya jadi T. Harat, Oh, harat. Nah, terus, si H-nya ini ketemu huruf diget, huruf D. Jadi H-nya tuh masuk. Haratha. Haratha. Jadi si digetnya berubah jadi here. Kayak gitu. Oke? Seperti itu. Kemudian ini juga sama. Ada shoot di bawah, dibaca T. Jadinya ita. Ita. Gitu. Oke? Kemudian huruf liur. Kalau ada di bawah. Huruf liur, kalau ada di bawah, dia bunyinya jadi L. Dia jadi L. Jadi, ini bacanya, ini ada M, ada mie, ada A, dan ada real. Jadi real di bawah dibaca L. Bacanya mal. Mal, gitu. Yang ini bacanya sur. Siot, U, dan real. Sur. Gitu. Oke. Next, huruf miem, M, miem. Gitu kan, di awal dia M, di akhir pun dia tetap M. Jadi nggak berubah. Ini bunyinya som, ya kan? Ini S, piot, ini O, kemudian ada M, home, gitu. Kemudian yang ini piep, H, ini A, P, akhirannya M, pam, gitu. Oke, kemudian ada huruf biep dan piep. Piep, piep, akhirannya P. Jadi kalau ada di bawah, dia bunyinya P. Gitu. Yang ini bunyinya, nah ini ada biep, ya kan? Ini biep. Terus ini A, kemudian biep lagi. Ini nggak jadi bab, tapi pub. Si biep yang di bawah dibaca P, pub. Ini juga sama, ini A, ya kan? Iem, terus A, terus piep. Up, gitu. Jadi si piep yang di bawah nggak ada H-nya. Up. Gitu. Kemudian terakhir, ini ada huruf ing yang tadi ya. Kalau di awal dia nggak ada bunyinya, tapi kalau di akhir bunyinya ang. Gitu. Jadi yang ini bunyinya, ini piep, ini A, ba, terus ada ing di bawah. Jadi ada angnya. Kang. Yang ini giok, ini A, ini ing. Kang. Gitu. Ini pang, ini kang. Gitu guys. Oke. Kalau gitu sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Terkait konsonan akhir. Aku sebutnya tajwid ya, karena nanti ada di akhir terus ketemu huruf lain, itu bisa jadi beda lagi cara bacanya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? saya mau bertanya. Siapa tuh? Rika. Oke, Kak Rika. Lagi?
Kenapa yang tadi yang parada itu harus dibaca parada? Yang tadi yang ini. ya nggak kurang paham. Oke, jadi tadi aku jelasin lagi ya. Kalau misalnya ada konsonan di bawah, dia kan cara bacanya jadi beda tuh. Kayak si geng ini nih, 7 huruf ini nih. Da, sa, ja, ca, ha, ha, dan sa. Ha, ini kalau ada di bawah, bunyinya jadi T. Karena nama tadi kan sesuai sama yang aku bilang cara cepat. Misalnya huruf hiat, kalau di awal dia H, kalau di akhir dia jadi T. Dia jadi T. Oke, jadi si H ini ada di bawah nih. Ya kan? Ini H, ini Ra. Nah, H-nya ada di bawah. Jadi dia nggak bunyinya bukan H, tapi T. Jadinya parat. Oh ya. Gitu. Jadi ini bunyinya parat. Nah, tajwidnya nih, si bacim ini, si aturan-aturan tajwid bahasa Korea ini, nggak cuma di sini aja. Si H-nya ini ketemu diget, ketemu da. Jadi H-nya tuh kayak masuk ke digetnya. Hanya dia jadi ta, parat ta. Jadi ada H-nya. H-nya tuh kayak masuk gitu ke si huruf D-nya. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya apa ya? Yang membuat bahasa Korea agak susah, apalagi bacanya ya, itu karena ini. Karena si konsonan akhir ini, karena si bacim ini. Ini kalian bisa lihat di file yang tadi aku kirim juga ya. Udah pada dapet kan ya filenya? Ada namanya file bacim. Itu adalah aturan-aturan kalau misalnya ada huruf ini di bawah, terus ketemu huruf apa lagi, nanti bacanya jadi beda. Kayak gitu. Oke, Kak Rika, paham? Paham. Gitu. Paham, Sam. Oke, Mayu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, buat latihan kalian ya. Misalnya kalian mau lebih lancar lagi, coba bisa diisi nih halaman 10 yang filenya namanya 1.Hangul. Halaman 10 yang tadi ya. Bisa nih, biar kalian lebih lancar. Gitu. Terus misalnya kalian iseng-iseng mau nambahin huruf konsonan lain di sini. Itu dibacanya jadinya kayak gimana. Bisa dicek di halaman 28 yang file 1.0 kayak gitu. Oke, kalau gitu aku serahkan kembali kepada Kak Hiromi. Oke, terima kasih nih Sam Syafira ya. Syafira Sam ya. Nah, kita tadi udah belajar banyak hurufnya dan teman-teman juga dapat tugas nih dari Syafira Sam. Nah, karena besok kita bakal lanjut ketemu lagi ya Sam ya. Yes. Nah, kira-kira besok kita bakal belajar apa tuh Sam? Kita bakal belajar melancarkan karena tadi kan bagian juga nih si tajwid Korea ini. Jadi kita bakal melancarin cara bacanya. Habis itu kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi kita mulai masuk ke daily conversation-nya. Oh, daily conversation ya, menarik. Kira-kira sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini ada Kak Iren nanya boleh minta PDF-nya nggak? Nanti bakal dikasih sama Yormin nih, katanya baru gabung di grupnya ya. Tenang aja, nanti bakal di-share lagi sama Yormin, oke? Yormin siap. Berarti ini Sam untuk materi hari ini apakah sudah selesai? Yuk, sudah selesai ya. Karena ini membahas 40 huruf, mungkin Yorobun juga agak banyak banget.
Iya, benar. Aku kasih waktu dulu buat menyerap dulu ya huruf-huruf yang tadi kita bahas. Gitu. Oke Biar deh, besok mantap. udah, oh iya ini huruf ini nih gitu. Iya benar. Jadi malam ini teman-teman Cingude silakan dipelajari lagi nih huruf-hurufnya karena besok kita bakal belajar yang lainnya lagi ya. Terus ini ada yang Ini ada yang ngechat juga. Nanti hasil recordingnya bisa di-share di grup kan Kak. Nanti bakal kita upload di YouTube untuk pelajaran hari ini. Nanti untuk link YouTube-nya bakal di-share sama Yormin di grup WA. Jadi tenang aja teman-teman. Pembelajarannya hari ini semua akan di-share. Baik itu PDF-nya maupun untuk link YouTube-nya. Jadi ditunggu aja ya. Nah, ini karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita selesaikan sampai di sini dulu kali ya, Sem ya. Oke, jadi sebelum kita akhiri, kita bisa berfoto bersama dulu. Jadi teman-teman boleh banget dinyalakan kameranya karena kita akan mengenang nih Your Say Class yang hari pertama ini. Kita bisa nyalakan dulu. Ada yang ngechat lagi. Kamsahamnida, Sem. Boleh nanti nulis Kamsahamnidanya pakai Hangul ya. Cobain ya, Kak Rika ya. Nah, boleh tuh. Aku kasih challenge nih, tulis Kamsahamnidanya cuma pakai Hangul gitu. Kak, boleh minta IG-nya Sem? Oh, boleh. Ya, apa tuh Instagramnya, Sem? Ini aku chat aja ya. Oh ya, boleh. Hampir. Oke, boleh tuh. Ini M-nya 3 ya. Di follow. Oh ya, Safira Sem boleh minta tolong untuk dimatikan share screen-nya dulu biar kita bisa foto bersama. Oke. Sudah ya? Sudah. Oh, udah ada yang nulis pakai handle. Kamsahamnida. 잘했어요. 잘했어요. Kalian udah kopes kan? Ayo, siapa yang kopas? Ayo, kalian kopes nih. Kamsahamnida Hangulnya gimana? Terus dikopes. Gak apa-apa sambil dipelajari ya guys ya. Oke, teman-teman masih kita tunggu untuk menyalakan kameranya. Untuk kita foto bersama. Kalau ada lagi nggak nih kira-kira yang masih mau nyalain? Oke. Udah, Yormin sudah siap untuk men-screenshot? Oke, kita tunggu sebentar ya. Untuk teman-teman yang lain bergabung, biar ramai gitu fotonya. Sudah? Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Mungkin satu kali lagi terakhir boleh ya? Terakhir. Biar 3 gitu. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini dan juga terima kasih banyak untuk Safira Sem yang sudah meluangkan waktu di kelas ini. Oke, terima kasih kembali. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Jawabnya apa tuh kalau kamsahamnida bahasa Korea? Kamsahamnida lagi aja. Oke, kamsahamnida Safira Sem. Oke deh. Karena kita sudah selesai di penghujung acara, keren banget nih. Kayak kita sudah selesai di kelas ini, di Your Say Debak Season 3 hari pertama. Tenang aja, besok kita masih belajar bareng, bakal ketemu lagi sama aku, jadi stay tune terus, jangan sampai ketinggalan sama pembelajaran besok dan 2 hari selanjutnya, jadi karena 4 hari kan. Dan teman-teman, aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang mau belajar bahasa, bisa banget kepoin Taeyang Culture. Karena Taeyang Culture itu punya 4 layanan bahasa nih, bukan cuma bahasa Korea aja. Jadi 4 bahasa yang bisa dipelajari di Taeyang Culture itu diantaranya ada Korea,
Mandarin, Inggris, dan juga Jepang. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar salah satu dari 4 bahasa itu, bisa banget langsung kepoin ke Taeyang Culture. Nah, tadi Safira Sam juga salah satu mentor nih di Taeyang Culture. Jadi mungkin bisa ketemu sama Safira Sam tadi. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya, kira-kira ini belajarnya bisa online atau offline aja nih? Jawabannya dua-duanya bisa. Jadi teman-teman yang mau belajar online atau offline di Taeyang Culture itu bisa banget. Belajarnya juga bisa private ataupun grup. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kepoin, bisa banget cek Instagram mereka di @taeyang_culture. Nah, itu tulisannya @taeyang, @taeyang_culture, KULTURE, Taeyang_culture gitu ya. Nah, teman-teman aku juga mau reminding kalau misalnya bakal ada link absensi. Nah, nanti link absensinya itu silakan diisi maksimal sampai jam 6 sore ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa sebelum jam 6 harus diisi link presensinya itu. Kemudian aku juga mau ngingetin buat besok kita bakal ada acara ini lagi seperti yang aku sebutin tadi. Your Say Debak Season 3 akan dimulai pukul 3 sore lagi, sama seperti hari ini. Jadi itu aja reminder dari aku. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyempatkan waktu, dan juga Safira Sam yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengajari kita semua hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Dadah. Jangan lupa ikutan ya. Dadah, ya Bu. Sampai.